Ada satu berita yang luput dari media, yaitu tentang hilangnya dua pendaki di Gunung Marapi. Jika di Gunung Lawu ada Afi Kurniawan dan Bapak Ali Rahmatullah yang hilang hingga sekarang ini belum juga ditemukan. Di Gunung Marapi sana ada Abdul Hafiz dan Alfian. Kejanggalan yang pertama adalah logikanya orang yang tersesat ketika bertemu dengan warga ini kan seharusnya senang banget. Setidaknya mereka ini akan singgah sebentar, ngobrol-ngobrol, ya karena memang habis tersesat ini tadi. Tapi kenapa setelah tersesat bertemu dengan warga, justru malah dia ini pergi lagi? Ditanyalah sama mbaknya ini, terus kalian mau kemana sekarang? Anehnya adalah kami akan pergi jauh. Dan pada saat ditinggal sebentar, ternyata kedua orang yang minta air dan nasi ini tadi tiba-tiba sudah pergi tak tahu kemana. Sebenarnya siapa sih dua sosok yang datang kepada mbak ini? Apakah benar itu adalah Apis dan Alfian ataukah sosok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bertemu kembali dengan Ngangzi. Jadi ini adalah video kedua pembahasan tentang dua pendaki yang hilang di Gunung Merapi ya teman-teman. Kenapa saya tertarik ingin membahasnya kembali? Karena ternyata setelah saya perhatikan, setelah saya teliti, ini saya menemukan beberapa kejanggalan. Ya memang sih kalau dipikir-pikir kayaknya nggak ada gunanya, karena kejadian ini terjadi di tahun 2012 yang lalu. Tapi bagi saya pribadi, saya itu kalau sudah terlanjur tahu sesuatu, tapi kok sampai tidak tuntas, rasanya itu ada yang mengganjal gitu loh. Karena itulah hari ini saya ingin kembali membahasnya. Sekalian nanti kita diskusi ya teman-teman. Kita diskusi apakah kejanggalan-kejanggalan yang saya sampaikan ini nanti sepemikiran dengan teman-teman. Jadi ternyata setelah saya angkat, banyak sekali komentar yang masuk. Mayoritas ini adalah teman-teman dari daerah Minang sana. Dan ternyata mereka ini hampir tidak tahu berita tentang hilangnya dua pendaki di Gunung Merapi sana ini. Jadi pada intinya video ini hanyalah untuk orang-orang yang penasaran atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat dua pendaki ini hilang di Gunung Merapi, Sumatera Barat sana. Namun sebelum berlanjut, di sini saya ingin mengucapkan banyak banget terima kasih kepada kawan-kawan yang kemarin sudah sudi berkomentar dengan menerjemahkan bahasa Minang di dalam video kesaksian warga kemarin ya. Karena terjemahan dari teman-teman inilah sampai akhirnya saya menemukan kejanggalan-kejanggalan. Ada beberapa akun yang telah menerjemahkan bahasa Minang tersebut, salah satunya adalah Kak Lili Sumarni. Terima kasih banyak untuk Kak Lili. Semoga kebaikan kakak tercatat sebagai amal kebaikan untuk Kak Lili. Mereka bilang Selasa kemarin kami lewat gubuk ini dan setelah itu kami tersesat. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu kronologi lengkapnya seperti apa, karena itu silahkan cek video saya yang sebelum ini ya teman-teman. Karena di situ sudah saya jelaskan kronologi hilangnya dua pendaki di Gunung Merapi sana. Ini seperti apa? Nih seperti yang teman-teman lihat ya. Ini adalah video Uni. Uni ini bahasa Minang yang artinya kalau di Jawa itu mbak atau kakak lah boleh. Jadi rekaman ini diambil oleh salah satu relawan yang pada saat itu melakukan pencarian hilangnya Apis dan Alfian, yang kebetulan saat itu bertemu dengan salah satu warga. Saya kurang tahu tepatnya ini di daerah mana, apakah di daerah Parakrotan ataukah di daerah Pandan Tinggi, saya kurang paham. Dan jika dilihat dari rumahnya ini tadi, kayaknya si Uni atau si mbaknya ini tinggalnya udah benar-benar di atas banget ya lereng Gunung Merapi. Karena untuk gentengnya sebagian ini sudah dikasih plastik. Hal itu sering saya temui pada tempat tinggalnya warga yang kebetulan tinggal di daerah bukit-bukit tinggi. Maksud saya lereng tertinggi atau boleh dibilang dusun terakhir di sebuah gunung lah.
dia akan melapisi genting rumahnya ini menggunakan plastik. Pada saat ditanya oleh relawan, si mbaknya ini mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ini pernah datang 2 orang yang menggunakan tas besar, memakai sendal jepit dan kaos oblong. Yang tidak tahu datangnya ini dari mana, tiba-tiba nyodorin botol minta air ke mbaknya ini. Nah, setelah botolnya ini diisi air oleh si mbaknya ini, ternyata salah satu dari mereka ini kembali meminta nasi. Katanya mereka ini lapar. Nah, dari situlah si mbaknya ini kembali mengambilkan nasi 2 bungkus untuk mereka. Dan bungkusnya ini plastik. Dan di situ mereka ini sempat bercerita kepada si mbaknya ini bahwa pada hari Selasa yang lalu mereka berdua ini sempat lewat di situ. Sampai akhirnya mereka berdua ini tersesat. Ditanyalah sama mbaknya ini, terus kalian mau kemana sekarang? Anehnya adalah mereka berdua ini menjawab bahwa kami akan pergi jauh. Dan pada saat ditinggal sebentar, ternyata kedua orang yang minta air dan nasi ini tadi tiba-tiba sudah pergi tak tahu kemana. Rupanya duit saya dah yang aja tuh. Mungkin anu ada mengenai dia. Mungkin turiknya selang-selang tuh mungkin kan. Kurang kula balik gunung aja. Nah, dari percakapan ini saya pun menemukan kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah logikanya begini ya teman-teman. Saya pribadi bisa merasakan seperti apa sih kebahagiaan ketika kita ini tersesat lalu bertemu dengan warga yang pasti sangat-sangat senang sekali. Namun sepertinya hal itu tidak dirasakan oleh si kedua pendaki ini tadi. Logikanya orang yang tersesat ketika bertemu dengan warga ini kan seharusnya senang banget. Setidaknya mereka ini akan singgah sebentar, ngobrol-ngobrol, ya karena memang habis tersesat ini tadi. Jikapun mereka masih bingung kan bisa tanya-tanya kepada si mbaknya ini tadi. Atau setidaknya minta tolonglah ditunjukkan jalan untuk pulang. Tapi kenapa setelah tersesat bertemu dengan warga, justru malah dia ini pergi lagi. Pada saat ditanya katanya dia akan perjalanan jauh. Ini yang janggal. Saya sempat berpikir begini, jika memang 2 orang yang datang ini benar Apis dan Alfian, yaitu pendaki yang saat itu sedang dalam pencarian, sepertinya kondisinya mereka berdua ini sudah tidak normal lagi. Karena apa? Kita tinjau dari pertama mereka datang, ini tanpa permisi, ya setidaknya ngucapin salam lah kalau memang mereka ini muslim. Tapi kenyataannya tiba-tiba datang dan menyodorkan botol kepada si mbaknya ini. Mereka bilang minta air karena haus. Ini udah janggal banget. Saya punya keyakinan orang Minang itu sopan-sopan semua. Tidak mungkin orang Minang itu tiba-tiba datang tanpa permisi, kula nuwun dulu. Terlebih di situ dia akan merepotkan si pemilik rumah. Dia akan minta air dan minta nasi. Tapi itu tadi, datangnya ini tanpa permisi, tahu-tahu nyodorin botol, minta air, suruh diisiin. Selanjutnya mereka berdua ini minta nasi karena lapar. Katanya di hari Selasa yang lalu mereka ini sempat lewat sini, kemudian tersesat. Dan hari ini dia balik lagi ke lokasi itu hanya untuk minta air sama nasi. Oke, dari sini mungkin teman-teman penasaran, video ini diambil di hari apa sih? Nah, oke. Untuk mengetahui kejadian kapankah sebenarnya 2 pendaki ini datang ke si mbaknya ini untuk minta nasi, di sini kita berpatokan pada video ini ya teman-teman. Jadi video ini adalah video yang diupload oleh channel Antah Berantah, yang diupload kurang lebih sekitar beberapa hari setelah dilakukan pencarian. Tepatnya ada tanggal 24 Juni ini diupload. Sedangkan kronologi pertama, Apis dan Alfian melakukan pendakian ke Gunung Merapi ini di tanggal 19. Hari Selasa tanggal 19 mereka berdua ini melakukan pendakian. Dan pada hari Jumatnya baru mulailah dilakukan pencarian. Berarti hari Jumat di sini ketemunya di tanggal 22 Juni. 19, 20, 21, 22. Terhitung sejak hari Selasa sampai hari Jumat. Sedangkan video ini tadi diupload pada tanggal 24
Juni. Berarti diupload pada hari Minggu berikutnya. Karena Jumat tanggal 22, sehingga tanggal 24-nya kan hari Minggu. Jadi sampai sini dapat disimpulkan, kejadian bertemunya relawan dengan mbaknya ini berarti terjadi perkiraan antara hari Jumat dan Sabtu. Mungkin Sabtunya ya. Kalau Jumat ini kan baru awal pencarian. Kemudian pada hari Minggunya ini diuploadlah video ini. Yaitu video wawancara antara relawan dengan salah satu saksi orang yang pernah bertemu dengan kedua pendaki ini. Seandainya video ini dibuat pada hari Sabtunya, berarti ini ketemunya hari kelima. Karena memang kedua pendaki ini memulai pendakian dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari kelima mereka ini tersesat. Dan di sini saya ada satu kesaksian ya teman-teman. Dilihat dari cara bicaranya, ini kayaknya salah satu relawan yang saat itu ikut melakukan pencarian. Di sini ada Black Roses. Mereka sama sekali tidak meninggalkan jejak. Selama 5 hari saya dan tim melakukan pencarian dan penyisiran sebelum tim yang lain menggantikan kami. Info terakhir, hingga pada penutupan operasi SAR tidak juga ditemukan tanda-tanda jejak atau titik terang kedua survivor tersebut. Semoga mereka baik-baik saja. Oh, jadi salah satu relawan ini memberikan kesaksian bahwa selama dia ini ikut pencarian selama 5 hari, ini sama sekali tidak ditemukan jejak. Di sini saya kembali ingat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Apis dan Alfian ketika ditanya, lalu sekarang kalian mau kemana? Kami akan perjalanan jauh. Yang dimaksud perjalanan jauh ini kemana? Padahal logikanya mereka ini sudah bertemu dengan warga. Mereka berdua kalau memang mau pulang tinggal turun. Tapi justru kenapa mereka ini bilang kalau akan melakukan perjalanan jauh? Sebenarnya siapa sih dua sosok yang datang kepada Mbak ini? Apakah benar itu adalah Apis dan Alfian? Ataukah sosok lain? Karena begini ya teman-teman, saya berpatokan dengan beberapa kasus yang terjadi. Biasanya untuk orang yang hilang dan sudah meninggal di sebuah hutan atau dimanapun itu, akan ada sosok yang memberikan isyarah akan keberadaan si korban ini. Tentunya dengan cara yang berbeda. Kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa saja toh, mereka berdua yang datang dengan sikap anehnya ini tadi adalah sosok jin yang tinggal di gunung tersebut, yang tujuannya adalah ingin memberikan isyarat. Hanya saja si mbaknya ini tadi tidak peka. Seandainya pada saat video ini diupload di tahun 2012 yang lalu, kemudian saya langsung tahu, mungkin saya akan menyarankan begini. Tidak ada salahnya kok relawan mencoba mencari di sekitaran rumahnya si mbaknya ini. Dengan radius ambil saja 99 meter. Jadi ini rumahnya si mbaknya ini tadi, cari di sekitarnya. Kan gak ada salahnya toh kita ikhtiar. Karena jelas-jelas dua pendaki yang datang dari awal kedatangan dengan sikapnya yang aneh tanpa permisi ini kayaknya bener-bener ganjil banget. Ditambah lagi sikapnya, udah jelas dia ini habis tersesat ketemu rumah warga. Bukannya dia ini turun atau setidaknya singgah dulu lah ngobrol-ngobrol, tanya cerita kalau saya ini habis tersesat. Kemudian, oh ya kalau turun ini nanti enaknya lewat mana ya Uni? Kan bisa saja ngobrol seperti itu. Tapi kenyataannya saat ditanya mau kemana, ternyata mereka ini justru menjawab akan perjalanan jauh. Ditambah lagi sedikit saja si mbaknya ini lengah karena ada keperluan sebentar, tiba-tiba dua pendaki ini sudah pergi, tidak ada. Mohon maaf, di sini bukan maksud saya ingin mensugesti teman-teman agar percaya ke hal-hal yang gaib, yang mistis ya teman-teman. Tapi kita kembali ke cerita warga setempat bahwa sebenarnya kenapa di daerah Lasi itu tidak ada jalur pendakian? Karena menurut warga setempat, hutan yang berada di daerah Lasi sampai ke Gunung Merapi sana, ini kawasan yang angker. Untuk masalah percaya atau tidaknya, semua saya kembalikan kepada teman-teman semua.
Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Santai saja. Saya suka berdiskusi seperti ini. Terlebih ada kejanggalan-kejanggalan yang memang harus kita bahas. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Akhir kata marilah kita doakan kedua korban atas nama Abdul Hafiz dan Alfian. Jika memang keduanya ini sudah meninggal dunia, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya Kang Zi dari lereng Laut Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.